Iya, setahun sudah dunia berperang melawan virus COVID-19. Secara global, sudah lebih dari 1,7 juta orang meninggal dunia terpapar virus corona. Ironisnya masih ada saja sejumlah kalangan yang tak percaya atau acuh tak acuh dengan virus corona. Berikut kaleidoskop pandemi COVID-19. Ketika ada kasus Wuhan, awal tahun 2020 ditandai dengan munculnya penyakit misterius di Wuhan, China. Banyaknya korban jiwa serta penyebarannya yang sangat cepat membuat kota ini di lockdown. Wuhan pun bak kota mati. Virus corona yang awalnya berawal dari China akhirnya menyebar dari satu negara ke negara lainnya secara masif. Hingga saat ini sudah 222 negara yang terjangkit virus corona. Lebih dari 80 juta orang terpapar dan 1,7 juta diantaranya meninggal dunia. Bahkan, belum juga virus COVID-19 bisa ditanggulangi, varian baru dari virus corona sudah ditemukan di sejumlah negara, seperti Inggris dan Afrika Selatan. Strain virus ini disebut-sebut lebih mudah menular dan mematikan. Di Indonesia, pasien positif COVID-19 dikonfirmasi pertama kali pada Maret 2020. orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Pasca pengumuman Presiden Jokowi, keresahan mulai mencuat di kalangan masyarakat. Imbauan untuk memakai masker juga langsung berujung pada kelangkaan barang, hingga akhirnya harga masker meningkat berkali-kali lipat. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar juga diberlakukan. Akibatnya banyak usaha yang tutup dan karyawannya terpaksa dirumahkan. Demi bertahan hidup, tidak sedikit warga yang terpaksa bekerja serabutan. Seperti Adnan, yang akhirnya memilih jadi pengamen ondel-ondel. Emang lagi masa pandemi ini kita kena pengurangan karyawan, akhirnya terjun ke kesenian ondel-ondel ya. Jadi berarti emang keliling gitu. Sebelumnya profesinya apa? Kerja di hotel. Di hotel sama di bar. 9 bulan sudah Indonesia melawan pandemi. Rumah sakit sudah kewalahan menerima pasien positif corona. Sampai akhir Desember 2020 ini, lebih dari 735.000 orang di Indonesia sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, lebih dari 21.000 orang meninggal dunia. Banyaknya korban jiwa juga membuat tempat pemakaman yang dikhususkan untuk jenazah positif corona, seperti TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, sudah penuh. Saat ini, sistem pemakaman bahkan harus dilakukan secara tumpang. Ironisnya, berbagai kalangan bahkan tidak percaya atau acuh tak acuh dengan COVID-19. Sejumlah oknum masyarakat yang tidak percaya keluarga mereka meninggal karena corona bahkan bertindak barbar. Mereka merebut jenazah positif COVID-19 dari rumah sakit tanpa peduli bahaya yang ditimbulkannya. Berbagai acara yang timbulkan kerumunan juga sempat terjadi. Mulai dari acara hiburan yang digelar pejabat daerah saat hitanan anaknya. Pesta kolam renang di masa pandemi yang terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga kerumunan saat pernikahan putri Imam Besar FPI Rizik Syihab dan berbagai acara yang digelar setelahnya. Di sisi lain, hingga hari ini pemerintah juga masih terus berjuang untuk pengadaan vaksin guna melawan virus corona. Setelah terjadi polemik, akhirnya pemerintah berjanji vaksin akan digratiskan untuk semua lapisan masyarakat. Namun sampai vaksin yang dijanjikan benar-benar ada, untuk menumbuhkan virus corona, seluruh lapisan masyarakat harus benar-benar disiplin pada protokol kesehatan. Jangan sampai kita merana karena corona. Tim Liputan melaporkan untuk NET.